Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena dengan izin Allah hari ini kembali kita bisa berjumpa, kita bisa belajar bareng bersama dengan saya Fajar Setiawan di channel YouTube Kelas Pak Fajar ya. Selawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para istri-istrinya, beserta para sahabatnya, beserta orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Hari ini saya mau membahas sebuah buku. Terbalik, oke. Nih bukunya judulnya terbalik ya, ini mirroring kamera depan soalnya. 40 cara jitu merubah masalah menjadi anugerah. Oh, siapa sih orang yang gak punya masalah ya? Buku ini bisa jadi solusi gitu ya. Buku saku, buku kecil, tapi bisa dengan manfaat yang besar. Oke, langsung aja kita lihat-lihat ya. Oke, buku ini ditulis oleh Abdul Malik Al-Qasim, terus diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Umar. Oke. Oke. Kita langsung aja ya, kita masuk ke muqaddimah atau pembukaan dari buku ini. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Selawat dan salam semoga terlimpah atas Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya. Di dunia ini, panah-panah musibah membidik dengan cepat dan tombak-tombak bencana siap melesat. Kita berada di negeri yang syarat dengan cobaan dan ujian, kesulitan dan kesedihan, serta duka dan kesengsaraan yang suatu saat dapat menimpa kita. Mungkin kehilangan orang yang dikasihi, mungkin kehilangan harta, mendapatkan perlakuan buruk, berpisah dengan saudara, persengketaan di antara anak-anak dan selainnya. Ujian yang menimpa seorang hamba tidak keluar dari 4 macam ya. Jadi menurut penulis, musibah yang menimpa setiap orang itu cuma ada 4 jenis musibah ya, yaitu adalah musibah yang mengenai dirinya, musibah yang mengenai hartanya, musibah yang mengenai kehormatannya, dan musibah yang mengenai keluarga serta orang-orang yang dicintainya. 4 macam musibah. Musibah itu nggak akan keluar dari 4 hal ini. Semua orang akan merasakan semua itu, baik muslim maupun kafir, orang yang berbakti maupun orang yang durhaka, sebagaimana yang terlihat. Mengingat berbagai problem itu sering datang secara tiba-tiba dan kadangkala tidak ada persiapan untuk menghadapinya, maka saya berusaha meletakkan kaidah-kaidah pokok. Nah, saya di sini maksudnya penulis ya. Maka saya berusaha untuk meletakkan kaidah-kaidah pokok untuk mengatasinya. Terus ini berlaku umum untuk semua orang dan setiap keadaan itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Saya memohon kepada Allah agar Dia memberikan pertolongan dan taufiknya. Dan saya juga sebagai pembaca, hanya membaca, saya memohon kepada Allah semoga Allah memahamkan saya dan memahamkan orang-orang yang mau belajar bareng di sini nih ya. Sama nih antara yang menonton mungkin yang menonton lebih banyak pengetahuannya dibandingkan dengan saya. Tapi saya kalau pikir-pikir ya, saya tuh pingin ada andil di dalam agama ini. Saya pengen berbagi ilmu. Kalau saya menjelaskan sendiri berdasarkan pemikiran saya, tentunya sangat tidak mungkin gitu ya. Belum mungkin lah, karena ilmu saya tidak mumpuni ya, karena pemahaman saya yang kurang. Tapi masa sih saya cuma ngeliatin orang masuk surga gitu, orang-orang pada dakwah, orang-orang pada mengambil manfaat pahala jariah dari dakwahnya, dari menyuruh orang-orang berbuat baik, pada dapat kebaikan-kebaikan yang banyak, yang seolah-olah mereka itu sedang berjalan masuk surga, dan saya cuma nonton orang masuk surga, apa enaknya gitu ya. Gak enak. Saya pengennya ikut
masuk ke surga, pengen ikut berbuat untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Jadi saya memutuskan untuk membaca, ya, membaca karya-karya orang-orang yang berilmu. Ya, sedangkan saya sendiri masih belajar, masih dalam orang yang belajar, bukan ahli ilmu sama sekali ya. Masih jauh dari tahap ahli ilmu gitu ya. Tapi saya ingin ikut andil di dalam panen pahala ya. Jadi saya menyampaikan penyambung lidah para ulama, penyambung lidah orang-orang yang berilmu gitu aja ya. Jadi kalau ada kesalahan bisa diingatkan, tolong diingatkan baik-baik, bisa komen, like, subscribe, and comment. Masya Allah. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Di dunia ini setiap orang mencari kebahagiaan ya. Udah pasti ya, semua orang mencari kebahagiaan. Semua yang dilakukan adalah supaya bahagia ya. Bahkan orang-orang yang berbuat jahat itu dia berpikir akan bahagia dengan kejahatannya ya kan, makanya dia berbuat jahat. Semuanya menuju kepadanya, baik muslim maupun kafir, baik orang berbakti maupun orang durhaka. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir dan kebahagiaan yang mereka cari di dalam surat Al-Baqarah ayat 135. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya, dan mereka berkata, hendaklah kalian menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Katakanlah tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah Ibrahim itu dari golongan orang-orang yang musyrik. Jadi mereka menyeru demikian karena mereka menyangka bahwa siapa yang mengikuti Yahudi dan Nasrani, maka dia akan mendapatkan petunjuk dan berbahagia. Jadi ayat tadi menjelaskan bahwa ada orang-orang yang menyangka, orang-orang itu mengira bahwa dengan memasuki agama Yahudi dan Nasrani maka mereka akan bahagia. Artinya mereka masuk agama Yahudi, agama Nasrani adalah mencari kebahagiaan. Tapi kata Allah tidak. Kata Allah, katakanlah tidak, melainkan agama Ibrahim yang lurus. Jadi yang benar itu agama Ibrahim. Agama Ibrahim itu maksudnya apa? Maksudnya adalah agama Islam. Karena Nabi Muhammad itu bukan menciptakan agama Islam, tapi melanjutkan agama-agama yang memang sudah Allah turunkan dan menyempurnakan ya. Bukan Nabi Muhammad juga yang menyempurnakan. Nabi Muhammad disuruh untuk menyempurnakan, yang menyempurnakannya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Berdasarkan ayat ini maka Allah membantah orang-orang yang mengatakan Yahudi dan berbahagia ketika mereka memasuki agama Yahudi dan Nasrani. Tentunya ini adalah kepercayaan dari umat Islam yang berdasarkan dengan ayat-ayat Al-Quran ya, bukan prasangka, bukan karang-karangan, bukan, tapi berdasarkan wahyu dari Allah. Keadaan manusia di dunia ini sebagaimana yang telah Allah terangkan dalam firman-Nya di dalam surat Al-Balad ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Manusia itu menciptakan manusia dalam keadaan yang bersusah payah. Manusia itu memang diciptakan untuk susah payah ya. Untuk kadang kesusahan, kadang kepayahan, kadang hidupnya berat, kadang capek ya. Memang Allah jadikan dunia itu seperti itu, tempat untuk bersusah dan berpayah-payah gitu ya. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan manusia menghadapi kepahitan dunia dan kepahitan akhirat. Dalam satu riwayat disebutkan manusia menghadapi kesempitan dunia dan kesempitan akhirat. Ketika musibah datang, urusan pun menjadi gelap dan jalan menjadi sempit. Maka solusi permasalahan terkadang membutuhkan waktu, kerja keras, dan pikiran. Saya akan menyebutkan sejumlah poin positif yang bisa membantu memecahkan permasalahan, meringankan musibah, dan mungkin menuntaskannya. Namun jangan diduga bahwa siapa yang membaca poin-poin ini maka ia akan mendapati secara langsung solusi
sempurna, lagi lengkap yang akan bisa menuntaskan problemnya dalam sekejap. Nah, jadi kata penulis, jangan disangka kalau udah baca buku ini maka bim salah bim, abrakadabra langsung masalah selesai. Enggak gitu ya. Yang akan disampaikan di sini adalah panduan. Kalau kita melakukannya mungkin akan berpengaruh, tapi kalau kita tidak melakukannya hanya dengan membaca aja, hanya sebatas pengetahuan, maka tidak akan jadi manfaat ya. Ilmu itu, kata ulama-ulama kita, ilmu itu bukan apa yang kamu hafal, tapi apa yang kamu amal ya. Bukan yang kamu hafal, tapi apa yang kamu amal. Artinya bukan yang cuma kamu tahu doang, tapi yang kamu kerjakan itulah yang bermanfaat. Kamu tahu olahraga itu sehat, tapi kamu gak pernah olahraga, cuma tahu doang, ya gak sehat juga kan. Tapi ketika kamu melakukannya itu, walaupun berat, walaupun capek, tapi kamu akan merasakan manfaatnya. Ya. Oke. Bahkan keadaannya seperti bangunan besar yang retak atau runtuh, dan kita semua berusaha untuk memperbaikinya, mengeluarkan siapa saja yang ada di dalamnya, dan memelihara apa yang masih utuh, kemudian memulihkan bangunan dan seterusnya. Membangun itu tidak sama dengan meruntuhkan, jadi perkara ini membutuhkan kerja keras, kesabaran, kesabaran dan nafas yang panjang, hingga kita bisa menyelesaikan persoalan tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi ibaratnya permasalahan-permasalahan kita itu seperti rumah yang rubuh. Maka membangunnya kembali itu tidak semudah merobohkannya kan. Membangun sebuah bangunan itu bisa bertahun-tahun ya, kalau duitnya nggak ada. Kalau duitnya ada ya berbulan-bulan, masih lama ya. Bangun sebuah gedung pencakar langit mungkin bisa bertahun-tahun tuh prosesnya. Tapi ketika merobohkan ya cukup dengan satu unit, misalnya bom taruh tuh di dasar bangunan, ketika meledak hancur dalam sekejap ya. Permasalahan itu seolah-olah bangunan kita itu lagi runtuh, dan poin-poin di dalam sini adalah bagaimana cara membangunnya kembali ya. Maka jangan dibayangkan membangunnya itu secepat meruntuhkannya, pasti akan butuh waktu yang lebih lama dibandingkan dengan meruntuhkannya. Jadi dampak-dampak dari masalah dalam hidup kita itu udah terlanjur menyebar nih dampak-dampaknya nih. Ya mungkin kanker dalam, kalau ibarat masalah adalah kanker, ini kanker udah nyebar nih. Nggak mungkin seperti sakit flu yang cuma minum obat semalam tidur langsung sehat lagi, enggak. Maka butuh perawatan, butuh terapi, butuh ketekunan ya. Sama ketika hidup kita penuh dengan masalah, seolah-olah bangunan kepercayaan diri kita sudah hancur, bangunan kehidupan kita sudah hancur, maka membangunnya kembali itu tidak akan semudah, secepat ketika masalah itu menghancurkan hidup kita. Jadi tetap semangat teman-teman, minta pertolongan kepada Allah, semoga Allah mengangkat masalah kita dan menjadikan setiap detik yang terasa berat ketika kita menjalankan masalah itu, menjadikan detik-detik yang berat itu sebuah pahala untuk kita. Menjadikan setiap detiknya Allah ganti dengan pahala atau kebaikan yang lebih baik ya. Oke, demikian itu adalah mukadimah dan pembukaan di buku ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas poin 1, yaitu tentang apa ya, nanti aja deh ya biar penasaran poin 1-nya apa. Jadi sedikit tentang yang tadi ya, tentang ayat yang mengatakan katakanlah tidak akan bahagia orang-orang yang masuk Yahudi dan Nasrani itu kecuali orang-orang yang mengikuti agama Ibrahim ya. Harus kita sikapi ini dengan benar gitu ya. Bukan berarti kita mendiskreditkan gitu atau membeda-bedakan agama. Ya sudah pasti kita sebagai seorang muslim ya, kita harus yakin betul bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar. Ya, kita harus yakin bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar. Tapi yang harus kita pertanyakan pada diri kita adalah apakah kita sudah menjadi orang Islam yang benar
Apakah kita sudah benar menjalankan syariat-syariat Islam? Apakah kita sudah benar memahami ajaran-ajaran dalam Islam? Kalau agama Islamnya, kita harus yakin itu adalah agama yang paling benar. Tapi ketika menjalankannya, kita harus curiga sama diri kita nih. Jangan-jangan salah. Jangan-jangan maksudnya bukan begitu. Jangan-jangan, nah, kita harus curiga sama diri kita. Jangan-jangan kita melakukan kesalahan. Jangan-jangan ibadah saya nggak diterima. Jangan-jangan bacaan saya salah. Jangan-jangan gerakan sholat saya nggak benar. Ya, tapi dari kewaspadaan itu, dari introspeksi diri itu, dari muhasabah diri itu, maka harus dilanjutkan menjadi belajar. Jangan jadi putus asa, ya udahlah daripada salah mulu mendingan nggak usahlah berislam. Mendingan biasa-biasa aja. Maksudnya biasa-biasa aja tuh gimana? Sholat ya sholat, kalau nggak pengen sholat ya nggak usah sholat. Ada waktu yang ngaji, nggak ada waktu ya udah baca buku, main HP. Biasa-biasa aja lah berislam tuh, ya nggak gitu ya. Nggak gitu. Jadi kita harus yakin bahwa Islam agama yang paling benar, tapi kita harus curiga nih sama diri kita. Sudahkah kita melaksanakan, menjalankan, memahami poin-poin di dalam Islam dengan benar? Ya, di sini dikatakan tadi orang-orang yang masuk ke agama Yahudi dan Nasrani menyangka mereka akan bahagia, tapi Allah menyangkalnya bahwa orang-orang yang mengikuti agama Ibrahimlah yang bahagia. Padahal agama Yahudi, Nasrani mungkin berasal dari sumber yang sama ya. Wallahu alam, tapi yang diyakini keyakinan kita tentang kebenaran suatu agama ya tidak menjadikan kita berhak untuk berbuat buruk kepada orang yang agamanya lain ya. Kita meyakini bahwa Islam agama yang paling benar. Kita diajarkan bahwa Islam agama yang benar, bahwa Islam agama yang paling benar, bahwa Islam agama yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah dan menjauhkan kita dari nerakanya Allah. Dan selain dari itu adalah tidak benar, agama yang tidak benar, agama yang salah ya. Tapi bukan berarti kita berhak untuk menghina agama lain, kita berhak untuk menjelek-jelekan agama lain, kita berhak untuk memvonis orang lain yang beragamanya beda gitu ya. Kita nggak berhak kayak gitu. Di dalam Islam justru Allah melarang kita menghina Tuhan-Tuhan agama lain. Kenapa? Karena kalau kita menghina Tuhan agama lain, para pengikutnya, para penganutnya akan menghina Tuhan kita. Jadi sama aja seperti kita menghina Tuhan kita sendiri. Maka kita dilarang untuk menghina Tuhan agama lain. Kita hanya menyampaikan apa yang ada di dalam agama kita, dan itu dilindungi oleh undang-undang ya kan. Kita itu dilindungi untuk memeluk agama kita, untuk menjalankan syariat-syariat Islam. Sedangkan di antara syariat Islam adalah dakwah ya. Dan kenyataannya memang Islam mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Agama selain Islam adalah agama yang salah. Tapi sekali lagi harus diingat, bukan berarti kita itu berhak untuk berlaku buruk kepada orang lain tanpa alasan yang benar ya. Kita berhak untuk semena-mena terhadap agama lain karena kita ini agama yang paling benar. Yang lain kita berhak untuk menyakitinya, menghilangkan kehormatannya. Enggak. Rasulullah mencontohkan, Rasulullah itu bermuamalah dengan orang Yahudi ya. Rasulullah itu berkasih sayang dengan pamannya yang sampai meninggal ternyata tidak masuk surga, tidak masuk Islam gitu ya. Yang sampai meninggal masuk Islam, tapi Rasulullah bermuamalah dengan dia, mengambil ilmu darinya, berkasih sayang dengan pamannya itu. Enggak Islam tuh. Dengan orang Yahudi Rasulullah berinteraksi, bahkan Rasulullah pernah minjem uang, Rasulullah juga pernah memberi bantuan kepada tetangganya yang bukan Islam, memberikan hak-haknya kepada orang-orang yang bukan Islam. Rasulullah menjaga hak-haknya ya. Rasulullah menjaga kehormatannya meskipun agamanya bukan agama Islam, karena Rasulullah nyuruh kita, mencontohkan kita berbuat baik kepada agama apa saja. Tapi masalah keyakinan yang nggak boleh diganggu gugat nih. Kita harus yakin bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Meskipun sekali lagi harus Bapak tekankan, keyakinan kita atas Islam agama yang paling benar bukan menjadi alasan kita berhak berlaku buruk kepada saudara-saudara kita yang bukan orang Islam ya. Yang tanpa alasan yang syar'i. Tentunya kalau kita punya alasan, misalnya kita diserang nih, kita diserang
kita mempertahankan diri, ya udah pertahankan diri aja. Jangankan orang non Islam, ketika orang Islam itu menyerang kita, yang kata Allah, yang kata Rasulullah itu saudara kita, dilarang menumpahkan darah, dilarang untuk merusak kehormatannya, dilarang untuk menghinanya, dilarang untuk menyakitinya. Tapi ketika kita diserang sama orang Islam, maka kita wajib mempertahankan diri, ya kan? Jadi bukan semata-mata masalah agama, tapi dalam hal keyakinan kita meyakini Islam dan ajarannya adalah yang paling benar. Jadi nggak boleh tuh, nggak benar kalau ada yang mengatakan, kamu jangan merasa paling benar, jangan merasa agama kamu paling benar, ya itu salah. Kita harus merasa agama kita paling benar, tapi kita harus curiga, jangan-jangan kita menjalankan agama kita belum benar. Makanya kita butuh belajar dan belajar. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.